Isu gaji dan tunjangan anggota DPR kembali memicu perdebatan publik, terutama di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Setiap kali ada kabar mengenai kenaikan tunjangan atau fasilitas baru untuk anggota dewan, masyarakat langsung bereaksi. Banyak yang merasa bahwa para wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit, bukan justru menambah beban anggaran negara. Salah satu kebijakan yang menuai sorotan adalah tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Angka ini dianggap sangat besar, apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia. Banyak yang mempertanyakan, mengapa tunjangan sebesar itu diperlukan, dan apakah benar-benar sebanding dengan kebutuhan anggota DPR. Di tengah ekonomi yang sulit, kebijakan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Banyak keluarga yang harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara para pejabat justru mendapat fasilitas mewah. Hal ini menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan di masyarakat. DPR adalah lembaga yang dibiayai pajak, sehingga setiap fasilitas yang mereka terima selalu diawasi ketat. Setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan anggota DPR berasal dari uang rakyat, sehingga wajar jika publik menuntut transparansi dan akuntabilitas. Publik mempertanyakan, apakah tunjangan sebesar itu benar-benar diperlukan atau justru pemborosan anggaran? Banyak yang menilai, seharusnya anggaran negara bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Pimpinan DPR menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok. Tunjangan perumahan hanyalah pengalihan dari fasilitas rumah dinas. Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, karena nilai tunjangan yang diberikan tetap dianggap terlalu tinggi. Banyak warga yang merasa penjelasan tersebut hanya formalitas, tanpa ada upaya nyata untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi rakyat. Diskusi di media sosial dan warung kopi pun semakin ramai, menandakan isu ini sangat dekat dengan hati masyarakat. Publik menuntut transparansi dan justifikasi yang jelas atas kebijakan ini. Mereka ingin agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elit di parlemen. Untuk memahami polemik ini, kita harus melihat lebih dalam, bukan hanya pada angka gaji pokok yang tertera di slip gaji anggota DPR, tapi juga pada keseluruhan struktur pendapatan mereka yang seringkali luput dari perhatian publik. Kita perlu tahu bahwa struktur pendapatan anggota DPR jauh lebih kompleks dari sekadar gaji bulanan. Ada banyak komponen yang membentuk total penghasilan mereka, dan inilah yang sering menjadi sumber perdebatan di masyarakat. Gaji pokok mereka sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jabatan dan tanggung jawab yang mereka emban. Namun jangan salah, total pendapatan mereka bisa melonjak drastis karena adanya berbagai tunjangan dan fasilitas tambahan yang diberikan setiap bulan. Tunjangan-tunjangan ini meliputi banyak aspek, seperti tunjangan komunikasi untuk mendukung aktivitas mereka sebagai wakil rakyat, tunjangan tenaga ahli yang membantu mereka dalam menyusun kebijakan, tunjangan asisten pribadi yang mendampingi pekerjaan sehari-hari, hingga tunjangan perumahan yang nilainya tidak sedikit. Dulu anggota DPR mendapat fasilitas rumah dinas di kawasan Kalibata dan Ulu Jami. Namun kini fasilitas itu diganti dengan uang tunjangan perumahan yang nilainya cukup besar. Selain itu, ada juga tunjangan kehormatan yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jabatan mereka. Tak hanya itu, mereka juga menerima tunjangan jabatan, serta uang sidang yang diberikan setiap kali mengikuti rapat atau sidang di parlemen. Jika semua komponen ini dijumlahkan, pendapatan bulanan anggota DPR bisa mencapai 100 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada posisi dan aktivitas mereka. Angka ini tentu saja sangat jauh di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, yang sebagian besar masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak heran jika perbedaan ini memicu perdebatan sengit dan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, terutama di saat banyak warga menghadapi kesulitan ekonomi. Publik pun semakin vokal menuntut transparansi dan kejelasan, mempertanyakan apakah besaran tunjangan dan fasilitas yang diterima anggota DPR memang sudah proporsional dan sesuai dengan kinerja mereka sebagai wakil rakyat. DPR menegaskan tunjangan perumahan bukan kenaikan gaji, melainkan pengalihan dari rumah dinas. Kini anggota DPR bebas memilih tempat tinggal sendiri dengan uang tunjangan.
DPR mengklaim ini lebih fleksibel dan efisien, tanpa negara harus mengelola aset rumah dinas. Penetapan angka 50 juta rupiah disebut sudah melalui kajian dan diskusi dengan pemerintah. Namun publik tetap skeptis, uang tunjangan dalam bentuk lump sum rawan disalahgunakan. Kekhawatiran muncul, apakah sababet untuk perumahan atau jadi pemasukan pribadi. Perdebatan berlanjut soalan Said dan Fijansu ini. DPR berdalih pengalihan rumah dinas ke tunjangan perumahan demi efisiensi anggaran. Rumah dinas lama dianggap usang, mahal perawatannya, dan sering tak ditempati. Banyak anggota DPR memilih menyewa rumah sendiri karena fasilitas dinas dianggap tidak layak. Dengan tunjangan, anggota bisa mencari hunian yang sesuai kebutuhan kerja dan keluarga. Harga sewa rumah di sekitar Senayan memang tinggi, sehingga tunjangan dianggap wajar. Namun, publik tetap menyoroti apakah solusi ini benar-benar efisien dan tepat sasaran. Efektivitas ini masih dipertanyakan. Kritik tajam datang dari lembaga seperti ECWU yang menyoroti potensi pemborosan anggaran. Jika 50 anggota DPR menerima tunjangan perumahan, negara harus mengeluarkan ratusan miliar rupiah per tahun. Di tengah kebutuhan rakyat yang mendesak, alokasi dana sebesar itu dinilai tidak adil. Publik juga mempertanyakan dasar penetapan angka tunjangan yang dianggap tidak transparan. Ada kecurigaan, angka ditetapkan tanpa kajian kuat dan lebih mencerminkan kepentingan elit. Isu ini memperkuat persepsi adanya salah urus dan pemborosan di parlemen. Kepercayaan publik terhadap DPR pun semakin tergerus. DPR dan sebagian akademisi menilai tunjangan besar diperlukan untuk mendukung profesionalisme dan integritas anggota dewan. Mereka berpendapat bahwa beban kerja anggota dewan sangat berat dan kompleks, sehingga membutuhkan dukungan finansial yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal dan penuh tanggung jawab. Selain itu, tunjangan yang layak juga dianggap sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan waktu yang mereka curahkan untuk kepentingan negara. Tugas DPR tidak hanya sekadar hadir di sidang, tetapi juga meliputi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Setiap hari, anggota dewan harus mempelajari dokumen tebal, mengikuti rapat maraton, dan mengambil keputusan penting yang berdampak luas bagi masyarakat. Semua ini membutuhkan dedikasi tinggi, waktu yang panjang, serta biaya operasional yang tidak sedikit. Pendapatan yang layak dianggap penting agar anggota dewan tidak tergoda korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dengan penghasilan yang cukup, diharapkan mereka bisa fokus pada tugas negara tanpa harus mencari sumber pendapatan tambahan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Tunjangan perumahan dipandang sebagai modal kerja, bukan kemewahan pribadi. Fasilitas ini diberikan agar anggota dewan dapat tinggal dekat dengan tempat kerja, sehingga lebih mudah menjalankan tugas-tugasnya tanpa terkendala jarak atau waktu tempuh yang jauh. Ketua DPR menegaskan, perubahan yang dilakukan hanya pada tunjangan perumahan, bukan kenaikan gaji pokok. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tetap proporsional dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Harga sewa rumah di Jakarta yang terus meningkat menjadi alasan utama penyesuaian nominal tunjangan. Biaya hidup di ibu kota memang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga tunjangan perumahan dianggap perlu disesuaikan agar anggota dewan dapat tinggal di tempat yang layak. Namun, publik tetap menuntut agar tunjangan benar-benar digunakan untuk mendukung kerja, bukan untuk gaya hidup mewah. Masyarakat berharap agar dana negara yang dialokasikan untuk tunjangan ini dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak disalahgunakan. Transparansi dan pengawasan mutlak diperlukan agar setiap kebijakan terkait tunjangan dapat diawasi publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan lembaga negara lainnya dapat terus terjaga. Isu tunjangan DPR memang sensitif, tapi menyederhanakannya sebagai keserakahan juga tidak adil. Kekhawatiran publik soal pemborosan dan keadilan harus dijawab dengan transparansi. DPR wajib menjelaskan dasar perhitungan tunjangan secara terbuka. Penjelasan rinci soal survei harga, komponen tunjangan dan mekanisme pengawasan sangat penting. Tanpa transparansi, kecurigaan publik akan terus tumbuh. Masyarakat juga perlu memahami struktur pendapatan dan beban kerja anggota DPR secara utuh. Kritik yang konstruktif dan dialog terbuka adalah kunci perbaikan.
Semoga polemik ini jadi momentum DPR untuk berbenah dan membangun kepercayaan publik.